Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur. Kali ini kita akan sharing tentang bagaimana menambah final di kelas D. Apakah sama dengan menambah final di kelas-kelas lainnya? Dan nanti apa efek dari kelebihan dan kekurangannya dulur. Biar lebih jelas simak videonya sampai selesai dulur. Menambah final di kelas AB pada dasarnya lebih mudah dibanding dengan menambah final di kelas D tuh ya, karena di kelas AB sistemnya linear, tidak switching ya, jadi tidak ada frekuensi yang mengganggu di dalam kit kelas AB ya dulu ya, atau di dalam final dulur. Untuk caranya tidak akan kita bahas di sini. Kita akan fokus pada menambah final dan efek yang terjadi jika final ditambah di kelas D dulur. Di dalam kelas D, MOSFET atau final untuk model dan speknya sangat banyak ya dulur ya, sangat banyak dengan spesifikasi yang bermacam, dengan voltase maksimal dan arus maksimal yang bermacam-macam dulur. Jadi tinggal dicek untuk datasheetnya ya dulur ya. Misal seperti ERP 260, 250, 4227, 4768, 4868, 4229 dan sebagainya ya dulur, sangat banyak ya. Jadi nanti kita harus benar-benar teliti dulur, karena pada dasarnya setiap MOSFET mempunyai karakteristik atau sifat sendiri-sendiri dulur. Jadi tidak bisa disamakan atau dipukul rata ya dulur ya. Kita harus secara detail mengamati, mencari solusi harus seperti apa ya untuk pemasangannya dulur. Layout untuk kelas D dulur. Dalam kelas D, sebuah layout sangat berpengaruh dengan hasil akhir ya dulu ya, terutama jika MOSFET-nya banyak ya dulu. Jadi untuk layout jalur PCB, panjang jalur, lebar jalur, tata letak sangat berpengaruh untuk hasil akhirnya dulur. Misal seperti di gambar layout seperti ini. Untuk MOSFET yang berderet ke belakang ya dulur, MOSFET yang berderet ke belakang seperti ini sebetulnya akan lebih sulit untuk diatur dulur, karena sistem kerja dari kelas D adalah switching atau on off ya, on off antara bagian positif dan bagian negatif dulur. Jadi ini kerjanya adalah on off ya dulur, itu bergantian dulur, tidak seperti di kelas AB ya dulur ya. Jadi saat on off akan terjadi frekuensi ya, akan ada frekuensi, dan di antara MOSFET ini seharusnya harus bareng dulur. Misal di sisi positif seperti ini, untuk keempat MOSFET ini seharusnya misalnya posisi high atau on ini harus bareng dulur. Cuman masalahnya karena ini terlalu cepat untuk speednya, kadang-kadang akan terjadi jeda dulur. Jadi mungkin yang belakang ini akan terlambat on, atau yang depan lebih cepat dulur. Pada akhirnya nanti akan terjadi panas berlebih dulur, panas yang tidak merata, atau kadang-kadang bisa meledak atau osilasi dan sebagainya dulur. Jadi untuk sebuah layout ini sangat berpengaruh dulur. Betul dulur yang biasa membuat atau merakit kit ampli kelas AB, tentunya memindah final atau memasang final dengan kabel umum dilakukan dulur ya, untuk ampli-ampli yang model kecil. Dan mungkin di kelas AB bisa dulu, cuman untuk kelas D sangat tidak dianjurkan ya dulu ya, atau bisa dibilang dilarang dulu. Jadi untuk MOSFET jangan sampai dulur pasang dengan kabel terus istilahnya di jumper ya dulu ya. Jadi untuk MOSFET tetap
harus di tempatnya dulu, jangan sekali-kali untuk memindah tempat dengan cara memperpanjang dengan kabel, karena pasti nanti hasilnya akan beda ya, atau justru malah merusak kit atau mengundang jin dulur. Jadi sekali lagi untuk cara seperti ini harus dihindari dulur. Memperbanyak atau memparalel MOSFET dulur, misal dulur-dulur mempunyai 2 biji IRP 250. Jika dulur-dulur ingin membuat sebuah kit HB, tentunya cukup untuk satu kit ya dulur ya, dengan load 4 ohm dulur. Tentunya untuk spek MOSFET seperti IRP 250 sangat minim ya dulur ya, sangat minim jika akan di load dengan beban 2 ohm dengan satu pasang final dulur. Dan untuk load 2 ohm, jika dulur-dulur ingin merendahkan beban ke 2 ohm, tentunya dulur-dulur harus menambahkan final ya, atau menambahkan MOSFET. Tujuannya adalah biar kerja MOSFET lebih ringan ya, karena untuk arusnya nanti akan dibagi dulur. Jadi nanti arusnya akan dibagi 2 ya dulur ya, jika kita menambahkan satu set IRP 250 lagi, jadi nanti finalnya menjadi 4 atau 2 set dulur. Jadi untuk tujuannya seperti itu ya dulur, bukan berarti terus nanti wattnya otomatis nambah, misal di beban masih sama dan suplai masih sama dulur. Jadi jangan sampai salah ataupun salah pemahaman ya. Kadang-kadang ada yang salah dengan menambahkan MOSFET, tidak otomatis wattnya 2 kali lipat dengan beban dan suplai yang sama dulur. Nanti akan kita demokan seperti apa hasilnya dengan 1 set MOSFET, dengan 2 set MOSFET akan kita load, dan dulur-dulur bisa membandingkan untuk hasilnya buat menambah wawasan ya dulur ya. Jadi kita sama-sama belajar dulur. Silahkan nanti hasilnya disimak, diamati dulur. Akan kita gunakan untuk uji cobanya dengan kit HB aja ya dulur ya, dikarenakan kalau menggunakan kit BTL atau full bleed tentunya untuk listriknya nanti rada repot ya. Jadi kita gunakan untuk modelnya untuk yang HB saja biar tidak anjlok untuk meterannya dulu. Dan untuk kerugian memparalel MOSFET tentunya untuk PCB nya jauh lebih besar dulur. Tentunya untuk PCB jadi lebih mahal, dan untuk mendrive nya jauh lebih susah dulur. Dan pastinya jika kitnya untuk dijual pastinya akan kalah dengan yang MOSFET-nya banyak ya dulur ya, karena di pasaran rata-rata orang akan melihat jumlah final dulu, seperti halnya melihat kelas AP yang jumlah finalnya banyak dulur. Jadi memang rada susah ya dulur ya. Untuk mensiasati sulitnya mendrive paralel MOSFET, dulur-dulur bisa menggunakan MOSFET dengan datasheet yang lebih besar dulur. Misal 2 set IRP 250 bisa digantikan dengan 1 set IRP 4768, kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dipelajari pelan-pelan dulur. Jadi nanti akan lebih mudah untuk desain layoutnya dan akan mudah mendrive-nya dulur. Jadi tidak akan terjadi kesulitan ya, kesulitan tentang paralel MOSFET dulur. Mudah-mudahan bermanfaat ya dulur ya. Untuk video kali ini nanti akan kita sambung untuk loadnya di video berikutnya biar tidak terlalu panjang. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah meramaikan channel N3 Tangerang. Yang belum subscribe
Jangan lupa subscribe dulur ya, belepotan, biar tambah semangat untuk membuat videonya dulur. Sekian, terima kasih. Tetap semangat, tetap nyolder dulur, jaga kesehatan, tetap semangat. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.